Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum ujian akhir semester Project Based Learning aplikasi komputer dan database berfokus pada digitalisasi umum melalui penggunaan teknologi seperti spreadsheet, database MySQL, dan WordPress. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Marufah. NIM digit terakhir 167 dari kelas 24D dan rekan-rekan saya. Dan nama saya Wahyu Andika Eka Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 170 dari kelas 2024D. Nama saya Widyadana Maheswari Widodo Putri dengan NIM 3 digit terakhir 182 dari kelas 2024D. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita ketahui dengan UMKM memiliki peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM di Indonesia sendiri sering menghadapi kendala dalam pengelolaan data bisnis dan pemasaran produk secara digital yang berdampak pada efisiensi operasional dan daya saing mereka di era digital seperti saat ini. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning ini menjadi salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung melalui keterlibatan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di UMKM. Pada proyek ini, kami menggunakan pemanfaatan spreadsheet sebagai alat pengelolaan data yang sederhana dan fleksibel, basis data MySQL untuk penyimpanan data yang terstruktur dan aman, serta menggunakan platform WordPress sebagai media pengembangan website untuk pemasaran digital. Ketiga aplikasi tersebut merupakan kombinasi teknologi yang cukup relevan dan mudah diakses oleh UMKM. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola data bisnis secara lebih sistematis sekaligus memperluas jangkauan pemasaran melalui media digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan mengenai tujuan dari proyek ini. Oke, tujuan pelaksanaan project based learning ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM melalui proses wawancara langsung sehingga dapat dikembangkan aplikasi komputer yang sesuai dan efektif dalam membantu pengelolaan data bisnis mereka. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengelolaan data seperti menggunakan spreadsheet dan database MySQL yang terstruktur, serta membangun website berbasis WordPress sebagai media pemasaran digital guna memperluas jangkauan pasar UMKM. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan data, penggunaan database, dan pengembangan website, sekaligus mengasah kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa, tetapi memberikan solusi teknologi yang dapat diimplementasikan oleh UMKM untuk mendukung kemajuan bisnis mereka di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari UMKM. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan undang-undang. Kriteria ini membedakan UMKM menjadi 3 kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan jumlah aset, omset, dan jumlah karyawan. UMKM juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
membuka lapangan pekerjaan, mempersatukan perekonomian, meningkatkan devisa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian pengertian spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyimpan data dalam bentuk tabel. Data disusun dalam baris dan kolom yang membentuk sel-sel, di mana setiap sel dapat berisi teks, angka, rumus, atau fungsi. Spreadsheet sangat berguna untuk perhitungan matematika, statistik, dan logika pada data, serta dapat digunakan untuk membuat grafik dan diagram untuk visualisasi data. Spreadsheet adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola dan menganalisis data dengan kemampuan untuk melakukan perhitungan, membuat visualisasi, dan berkolaborasi secara efisien. Aplikasi spreadsheet telah menjadi bagian penting dari berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara perorganisasian tertentu yang dimasukkan oleh untuk mempercepat pembaharuan masing-masing pencatatan, serta pembaharuan secara serentak atas rekor terkait, dan juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh rekor lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan untuk bersama-sama untuk dibaca guna menyusun laporan-laporan rutin atau khusus. Akses yang dapat dilakukan secara cepat terhadap semua data yang tersimpan di dalam database, sehingga dapat memberikan kemudahan ketika membuat laporan rutin atau khusus. Laporan rutin diperoleh setelah periode akuntansi berlangsung dan dapat juga dilakukan kapan saja. Selanjutnya, pengertian WordPress. WordPress adalah sebuah sistem manajemen konten management system CMS, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengedit situs web dengan mudah. CMS ini bersifat open source, artinya kode sumbernya terbuka dan dapat dimodifikasi oleh siapa saja. WordPress juga dikenal karena antarmuka yang user-friendly dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. WordPress adalah CMS yang sangat populer dan fleksibel yang cocok untuk berbagai jenis website dengan antarmuka yang mudah digunakan, ekosistem yang luas, dan komunitas yang mendukung. WordPress menjadi pilihan yang tepat bagi siapa saja yang ingin membuat dan mengelola website sendiri. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang sudah kelompok kami lakukan. Pada proyek ini, kami telah melakukan wawancara kepada Ibu Nunung Nuryati yang berdomisili Tuban, di mana beliau merupakan salah satu wirausahawan UMKM dalam bidang catering makanan pada tanggal 6 April 2025 melalui Zoom meeting. Wawancara ini kami laksanakan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai bagaimana beliau melakukan manajemen pada usahanya, seperti manajemen stok barang, manajemen pelanggan, manajemen karyawan, pencatatan transaksi keuangan, dan bagaimana beliau mencatat laporan keuangannya selama melakukan usahanya. Lalu dalam wawancara ini, kami mendapatkan beberapa poin utama yang dapat disampaikan. Yang pertama, Ibu Nunung menawarkan beberapa produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa produk yang disediakan oleh Ibu Nunung sendiri antara lain ayam bakar, ayam rica-rica, ayam geprek, nasi goreng, nasi kuning, risol mayo, pisang coklat, dan es buah. Ibu Nunung mengusahakan produk dalam usahanya dibuat dengan kualitas yang baik dan berstandar tinggi. Semua ini dilakukan oleh beliau demi memenuhi kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, Ibu Nunung mengatakan bahwa beliau telah melakukan usaha catering ini sudah berjalan selama 8 tahun, di mana sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Lalu yang ketiga,
beliau melakukan restock atau pengadaan produk di saat ada pelanggan yang melakukan pemesanan, di mana Ibu Nunung ini melakukan pengadaan makanan. Maka dari itu, Ibu Nunung melakukan pengadaan saat ada pelanggan yang pesan agar kualitas produk yang beliau jual tetap terjamin baik dan dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Lalu yang keempat, selama melakukan usaha catering makanan ini, Ibu Nunung tidak pernah melakukan pencatatan pada setiap transaksi. Jadi setiap mendapatkan pesanan dari pelanggan, Ibu Nunung selalu langsung menggunakan dana tersebut untuk pengadaan produk. Lalu poin yang kelima, Ibu Nunung mengatakan selama melakukan usaha catering makanan ini, beliau jarang untuk melakukan pencatatan laporan keuangan selama melakukan usaha. Karena Ibu Nunung percaya setiap mendapatkan pesanan dari pelanggan, Ibu Nunung selalu mendapat keuntungan dan belum sama sekali mengalami kerugian. Yang keenam, untuk menjaga kepercayaan dan menarik pelanggan, Ibu Nunung tidak pernah menurunkan kualitas pada produknya. Ibu Nunung terus mempertahankan kualitas yang baik dan meningkatkan bahan-bahan terbaik untuk produknya. Dan poin yang terakhir, Ibu Nunung mengatakan bahwa beliau melakukan usaha ini sendiri tanpa bantuan karyawan. Tetapi, jika beliau mendapatkan pesanan yang cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri, Ibu Nunung dibantu oleh saudaranya sendiri. Lalu akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi UMKM menggunakan spreadsheet. Implementasi spreadsheet dalam usaha mikro kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM adalah proses menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet untuk mencatat aktivitas keuangan usaha termasuk stok barang, transaksi, dan perhitungan laba atau rugi. Dengan spreadsheet, UMKM bisa membuat sistem keuangan sederhana namun efektif tanpa biaya tambahan. Tabel inventory. Pada tabel inventory terdapat 3 komponen utama yang dihitung, yaitu harga beli, harga rata-rata, dan keuntungan. Ketiga komponen ini dihitung berdasarkan data jumlah pembelian, harga satuan, harga jual, dan jumlah penjualan barang. Harga beli. 1. Harga beli. Harga beli dihitung dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang yang dibeli. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Harga beli sama dengan harga satuan kali jumlah beli. Contoh, jika harga satuan ayam adalah 30.000 dan jumlah beli adalah 1, maka harga beli 30.000 dikali 1 sama dengan 30.000. 2. Harga rata-rata. Harga rata-rata diperoleh dengan membagi total harga beli dengan jumlah barang yang dibeli, dan rumusnya adalah harga rata-rata sama dengan harga beli dibagi jumlah beli. Contoh, jika harga beli ayam adalah 30.000 dan jumlah beli adalah 1, maka harga rata-rata adalah 30.000 dibagi 1 sama dengan 30.000. Apabila pembelian dilakukan beberapa kali dengan harga yang berbeda, maka harga rata-rata akan mencerminkan nilai rata-rata per unit dari seluruh pembelian tersebut. 3. Keuntungan. Keuntungan dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga rata-rata, kemudian dikalikan dengan jumlah barang yang dijual. Rumus yang digunakan adalah keuntungan adalah harga jual dikurangi harga rata-rata dikali jumlah dijual. Contoh, jika harga jual ayam adalah 30.000, terus harga rata-rata 30.000 dan jumlah dijual 1, maka keuntungannya 35 dikurangi 30.000 dikali 1 sama dengan 5.000. Apabila harga jual dan atau jumlah penjualan belum diisi, maka nilai keuntungan akan muncul sebagai 0 atau negatif tergantung dari isi data sebelumnya. Dengan menggunakan ketiga rumus di atas, pengguna dapat melakukan evaluasi terhadap biaya pembelian dan potensi laba dari setiap jenis barang yang ada di dalam tabel.
Perhitungan ini juga berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha makanan, terutama dalam hal penentuan harga jual, efisiensi belanja bahan baku. Tabel transaksi harga. Kolom harga berfungsi menampilkan harga satuan dari setiap barang berdasarkan kode barang tercantum dalam kolom sebelumnya. Data harga ini tidak diinput secara manual, melainkan diambil dari tabel inventory dengan menggunakan fungsi lookup. Rumus yang digunakan adalah harga sama dengan lookup kurung buka kode barang, tabel inventory, 3, valse, kurung tutup. Contoh, jika kode barang adalah CK01 ayam dan di tabel inventory harga ayam adalah 30.000, maka harga sama dengan 30.000. Dengan menggunakan rumus tersebut, sistem akan secara otomatis menampilkan harga satuan sesuai dengan kode barang yang dimasukkan dalam tabel transaksi. Terus transaction value. Transaction value adalah total nilai transaksi yang terjadi baik untuk pembelian maupun penjualan. Nilai ini diperoleh dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang yang dibeli atau dijual. Rumus perhitungannya adalah transaction value sama dengan harga kali jumlah. Contoh, jika harga ayam adalah 30.000 dan jumlah pembelian adalah 3, maka transaction value-nya adalah 30 kali 3 sama dengan 90.000. Nilai transaction value menunjukkan total pengeluaran atau pendapatan dari transaksi tersebut. Apabila jenis transaksinya adalah pembelian, maka nilai tersebut menunjukkan biaya pembelian barang. Sebaliknya, jika jenis transaksinya adalah penjualan, maka nilai tersebut menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Dengan menerapkan rumus-rumus ini, pencatatan transaksi menjadi lebih efisien dan minim kesalahan karena sistem akan secara otomatis menyesuaikan nilai harga dan transaksi berdasarkan kode barang dan jumlah yang dicatat. Perhitungan ini juga menjadi dasar dalam analisis laba rugi dalam pelaporan keuangan harian usaha. Laba rugi. Rumus laba rugi. Rumus ini digunakan untuk menghitung laba atau rugi per hari yang merupakan akumulasi dari total transaksi penjualan dikurangi dengan total pembelian di hari tersebut. Dan ini rumusnya total penjualan dikurangi total pembelian sama dengan sum kurung buka penjualan kurung tutup kurangi sum pembelian. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan implementasi UMKM menggunakan database dalam kurung MySQL. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. MySQL adalah sistem manajemen bisnis data rasional dalam kurung RDBMS, Relation Database Management System, yang menggunakan bahasa SQL Structured Query Language sebagai bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data. MySQL bersifat open source, artinya siapapun bisa menggunakan dan memodifikasi perangkat Luna ini secara gratis. Yang pertama, database UMKM Catering Ibu Nunung. Di sini ada gambar diagram atau flowchart. Entity relationship diagram dalam kurung ERD yang menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem manajemen transaksi penjualan. Terdapat 5 entitas utama, yaitu pelanggan, produk, pengadaan, transaksi, dan pembayaran. Setiap entitas memiliki atribut-atribut spesifik. Misalnya, entitas pelanggan memiliki atribut seperti pelanggan ID, nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan produk ID sebagai penghubung ke entitas produk. Entitas produk berperan sebagai pusat
terhubung ke identitas pelanggan, pengadaan, dan transaksi melalui atribut produk ID. Identitas pengadaan mencatat data terkait pengadaan produk, seperti tanggal pengadaan, total pengadaan, dan status pengadaan. Sementara itu, identitas transaksi menyimpan informasi transaksi yang dilakukan pelanggan termasuk total transaksi dan tanggal transaksi, serta terhubung ke identitas pembayaran melalui transaksi ID. Identitas pembayaran sendiri mencatat detail pembayaran seperti metode pembayaran dan tanggal pembayaran. Hubungan antar identitas ini membentuk alur data yang terintegrasi mulai dari pengadaan produk, transaksi oleh pelanggan, hingga proses pembayaran sehingga mempermudah pengelolaan data dan proses bisnis secara terstruktur dan efisien. Kemudian, menambahkan data pada struktur database yang telah dibuat. Pembuatan database UMKM Catering. 2. Perintah SQL yang digunakan untuk memulai pembuatan dan penggunaan database. Perintah pertama, create database UMKM Catering digunakan untuk membuat sebuah database baru bernama UMKM Catering, yang kemungkinan akan digunakan untuk menyimpan data terkait usaha catering UMKM. Setelah database dibuat, perintah kedua yaitu use UMKM Catering dijalankan untuk memilih dan mengaktifkan database tersebut, sehingga semua perintah SQL selanjutnya akan berlaku di dalam database UMKM Catering. Kemudian ada pembuatan tabel. Struktur database untuk sistem UMKM Catering yang terdiri dari 6 tabel. Yang pertama, pelanggan, produk, pengadaan, transaksi, dan pembayaran. Tabel pelanggan menyimpan informasi pelanggan seperti ID, nama, alamat, dan nomor HP. Tabel produk berisi data produk yang dijual, termasuk nama dan harga produk. Tabel pengadaan mencatat dan pengadaan barang, mencakup tanggal, status, dan produk yang dipesan. Tabel transaksi menyimpan catatan transaksi pelanggan seperti tanggal dan total pembelian. Sementara itu, tabel pembayaran mencatat informasi pembayaran untuk transaksi termasuk tanggal dan metode pembayaran. Setiap tabel memiliki primary key masing-masing. Dan beberapa tabel saling terhubung melalui foreign key untuk membentuk relasi antar data. Struktur ini dirancang untuk memudahkan pengolahan data dalam operasional bisnis catering. Kemudian menambahkan data pada struktur database yang telah dibuat. Pertama, pelanggan. Menambahkan beberapa data pelanggan ke dalam tabel pelanggan dalam sebuah database. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti dengan nama tabel dan kolom yang akan diisi yaitu pelanggan ID, produk ID, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Setelah itu, bagian values berisi 5 baris data pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap baris data berisi informasi lengkap tentang satu pelanggan, termasuk ID, pelanggan ID, produk yang dibeli, nama pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Misalnya, pelanggan pertama namanya Zaki Gofur yang berasal dari Surabaya dengan nomor HP 081234567890 dan membeli produk dengan ID 01. Selanjutnya, ada pelanggan lain seperti Fitri Nur juga dari Surabaya, serta 3 pelanggan lainnya yaitu Kaila Febriono, Virus Gali, dan Isnaini Agustin yang berasal dari Sidoarjo, masing-masing dengan informasi, produk, dan kontak yang berbeda. Dengan satu perintah, 5 baris data dimasukkan secara efisien ke dalam tabel pelanggan, yang memungkinkan sistem penyimpanan dan mengelola informasi pelanggan dengan lebih praktis dan terstruktur. Yang kedua, ada pembayaran. Memasukkan data ke dalam tabel bernama pembayaran. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti oleh nama tabel serta daftar kolom yang akan diisi, yaitu pembayaran ID, transaksi ID, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya, bagian values berisi 5 baris data yang masing-masing merepresentasikan satu entry pembayaran. Setiap baris terdiri dari 4 nilai yang sesuai dengan kolom yang telah disebutkan. Misalnya, baris pertama
110 20 2024 0505 cash menunjukkan bahwa terdapat pembayaran dengan ID 110 yang terkait dengan transaksi ID 20 dilakukan pada tanggal 5 Mei 2024 dengan metode pembayaran tunai atau cash. 3 baris pertama mencatat pembayaran yang dilakukan secara tunai pada bulan Mei 2024, sedangkan 2 baris terakhir mencatat pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank pada bulan Mei 2025. Secara keseluruhan, perintah ini bertujuan untuk menambah 5 data baru ke dalam tabel pembayaran dengan variasi metode dan tanggal pembayaran yang berbeda, yang menunjukkan bahwa tabel ini digunakan untuk mencatat riwayat pembayaran berdasarkan transaksi tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengadaan. Memasukkan data ke dalam tabel bernama pengadaan. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti oleh nama tabel dan daftar kolom yang ingin diisi, yaitu pengadaan ID, produk ID, total pengadaan, tanggal pengadaan, dan status pengadaan. Kemudian bagian values memuat 5 garis data yang masing-masing mempresentasikan satu aktivitas pengadaan barang. Setiap baris dalam perintah tersebut berisi informasi tentang suatu transaksi pengadaan termasuk ID pengadaan, ID produk yang dipesan, jumlah atau total barang yang dipesan, tanggal pengadaan dilakukan, serta situs dari pengadaan tersebut. Misalnya, baris pertama menunjukkan bahwa pengadaan dengan ID 100 dilakukan pada tanggal 6 April 2024 untuk produk dengan ID 01 sebanyak 20 unit dan statusnya adalah sudah diterima. 3 entry pertama memiliki status sudah diterima yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut telah diterima. Sementara itu, 2 entry terakhir memiliki status belum diterima, yang berarti barang-barang tersebut masih dalam proses atau belum sampai. Secara keseluruhan, perintah SQL ini digunakan untuk menambahkan 5 data pengadaan ke dalam tabel pengadaan dengan variasi produk, jumlah, tanggal, dan status penerimaan. Data ini berguna untuk memantau proses pengadaan barang dalam sebuah sistem inventaris atau manajemen logistik perusahaan. Kemudian yang keempat ada produk. Menambahkan data ke dalam tabel produk. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti oleh nama tabel dan kolom-kolom yang ingin diisi, yaitu produk ID, nama produk, dan harga produk. Setelah itu, bagian values memuat 5 baris data yang masing-masing berisi informasi mengenai satu produk makanan atau minuman yang ditawarkan. Setiap baris mempresentasikan satu item produk dimulai dari ID produk, nama produk, hingga harga jualnya. Sebagai contoh, baris pertama menunjukkan bahwa produk dengan ID 01 adalah ayam geprek dengan harga 10.000. Produk-produk lainnya yang juga memiliki harga 10.000 adalah ayam rica-rica dan nasi kuning. Sementara itu, ayam bakar dijual dengan harga 15.000 dan es buah memiliki harga paling rendah yaitu 5.000. Secara keseluruhan, perintah ini digunakan untuk menambahkan 5 jenis produk ke dalam tabel produk. Data ini kemungkinan digunakan dalam sistem penjualan atau manajemen restoran untuk mencatat daftar menu serta harga masing-masing produk yang tersedia. Dengan adanya data ini, sistem dapat mengelola transaksi pengadaan bahan serta laporan penjualan yang lebih akurat. Kemudian yang kelima, transaksi. Menambahkan data ke dalam tabel transaksi, perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti oleh nama tabel dan daftar kolom yang akan diisi, yaitu transaksi ID, pelanggan ID, tanggal transaksi, dan total transaksi. Kolom-kolom ini digunakan untuk mencatat informasi penting terkait transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Bagian values terdiri 5 baris data, masing-masing mewakili satu transaksi. Setiap baris mencakup ID transaksi, ID pelanggan, yang melakukan transaksi, tanggal terjadinya transaksi, serta total nilai dari transaksi tersebut. Misalnya, baris pertama menunjukkan bahwa transaksi dengan ID 020 dilakukan oleh pelanggan dengan ID 10 pada tanggal 6 April 2024. Dengan total transaksi sebesar 200.000, transaksi lainnya menunjukkan variasi nilai dan tanggal, seperti transaksi pada 8 April 2024 dengan total 150.000
hingga transaksi pada 24 Mei 2025 dengan total 300.000 secara keseluruhan. Perintah SQL ini digunakan untuk mencatat 5 transaksi ke dalam tabel transaksi. Data ini sangat penting dalam sistem penjualan karena memungkinkan perusahaan untuk melacak aktivitas pembelian pelanggan, menghitung pendapatan harian, serta menganalisis tren transaksi dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada manipulasi data. Yang pertama, insert. Di dalam insert masih ada pelanggan. Menambahkan data baru ke dalam tabel pembayaran. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang diikuti oleh nama tabel dan daftar kolom yang akan diisi, yaitu pembayaran ID, transaksi ID, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Setelah itu, bagian values berisi data yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut secara berurutan. Dalam perintah ini, nilai 115 dimasukkan ke dalam kolom pembayaran ID yang merupakan identitas unik untuk pembayaran tersebut. Nilai 24 dimasukkan ke kolom transaksi ID yang mengacu pada transaksi terkait. Kemudian tanggal pembayaran yang dicatat adalah 2025 bulan 0505 dan metode pembayaran yang digunakan adalah cash, yang berarti pembayaran dilakukan secara tunai. Dengan demikian, perintah ini akan menyimpan satu baris data baru ke dalam tabel pembayaran di baris data. Kemudian ada pembayaran. Menambahkan satu data baru ke dalam tabel pembayaran. Perintah ini menggunakan sintaks insert into, diikuti dengan nama tabel dan daftar kolom yang ingin diisi, yaitu pembayaran ID, transaksi ID, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Pada bagian values, dimasukkan satu baris data yang menunjukkan rincian dari pembayaran yang dilakukan. Data yang dimasukkan menunjukkan bahwa pembayaran dengan ID 116 dilakukan untuk transaksi dengan ID 24. Pembayaran ini dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025 dengan metode pembayaran cash atau tunai. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan telah melunasi pembayaran atas transaksi tersebut secara langsung pada tanggal yang tercantum. Secara keseluruhan, perintah ini berfungsi untuk mencatat informasi pembayaran dalam sistem yang mencakup identitas pembayaran, transaksi yang dibayar, tanggal pembayaran, dan metode yang digunakan. Pencatatan ini sangat penting dalam sistem keuangan atau manajemen transaksi untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan. Kemudian ada pengadaan. Menambahkan satu data baru ke dalam tabel pengadaan. Perintah ini menggunakan sintaks insert into, diikuti dengan nama tabel dan kolom-kolom yang akan diisi, yaitu pengadaan ID, produk ID, total pengadaan, tanggal pengadaan, dan status pengadaan. Kolom-kolom ini mempresentasikan informasi penting terkait proses pengadaan barang di suatu sistem. Nilai yang dimasukkan menunjukkan bahwa pengadaan dengan ID 106 dilakukan untuk produk dengan ID 05 dalam jumlah 50 unit. Proses pengadaan ini terjadi pada tanggal 26 April 2025 dan status dari pengadaan tersebut adalah sudah diterima, yang artinya barang telah sampai dan diterima oleh pihak melakukan pemesanan. Secara keseluruhan, perintah ini digunakan untuk mencatat aktivitas pengadaan barang dalam sistem basis data. Pencatatan ini sangat penting untuk memastikan semua proses pengadaan terdokumentasi dengan baik, mulai dari identitas pesanan, produk yang dibeli, jumlah yang dipesan, tanggal pemesanan, hingga status penerimaan barang. Dengan demikian, data pengadaan dapat digunakan untuk keperluan monitoring stok, laporan logistik, hingga audit manajemen persediaan. Kemudian ada produk. Menambahkan data baru ke dalam tabel produk. Perintah ini menggunakan sintaks insert into yang menunjukkan bahwa data akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut.
Kolom-kolom yang akan diisi adalah produk ID, nama produk, dan harga produk, yang masing-masing mempresentasikan identitas produk, nama produk, dan harga jual produk. Nilai yang dimasukkan ke dalam tabel menunjukkan bahwa produk dengan ID 6 memiliki nama risol mayo dan dijual dengan harga 2.000, kemungkinan dalam suatu rupiah. Dengan perintah ini, sistem akan menambahkan produk baru tersebut ke dalam daftar produk yang tersedia, sehingga dapat digunakan untuk keperluan transaksi penjualan, pengadaan, maupun manajemen stok. Secara keseluruhan, perintah ini sangat penting dalam sistem basis data karena memastikan bahwa setiap produk baru yang masuk dapat tercatat secara rapi dan terstruktur. Hal ini memudahkan pengelolaan produk dalam sistem informasi serta menunjang akurasi dalam proses penjualan dan pelaporan keuangan. Kemudian ada transaksi. Menambahkan satu data baru ke dalam tabel transaksi dalam basis data, perintah tersebut menggunakan sintaks insert into yang diikuti dengan nama tabel transaksi serta daftar kolom yang akan diisi, yaitu transaksi ID, pelanggan ID, tanggal transaksi, dan total transaksi. Nilai yang dimasukkan ke dalam tabel adalah transaksi ID 25 yang dilakukan oleh pelanggan dengan ID 15 pada tanggal 26 Mei 2025 dengan total transaksi sebesar 500.000, kemudian dalam satuan rupiah. Dengan perintah ini, sistem akan mencatat transaksi baru tersebut ke dalam database yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan pelaporan penjualan, rekap pelanggan, atau analisis pendapatan. Secara keseluruhan, perintah ini sangat penting dalam sistem informasi penjualan karena memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara terstruktur dan akurat. Hal ini memudahkan manajemen dalam mengawasi kegiatan penjualan serta menyediakan data yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian ada Slack. Menampilkan data dari dua tabel yang saling berelasi, yaitu tabel produk dan pengadaan. Dalam perintah tersebut digunakan pernyataan select untuk mengambil dua kolom, yaitu nama produk dan tabel produk, dan total pengadaan dari tabel pengadaan. Kemudian melalui klausa form, query mengakses tabel produk sebagai tabel utama. Selanjutnya dilakukan penggabungan data join dengan tabel pengadaan menggunakan klausa join, di mana kedua tabel dihubungkan melalui kolom produk ID yang dimiliki oleh masing-masing tabel. Tujuan dari query ini adalah untuk menampilkan daftar nama produk beserta total jumlah pengadaannya yang berguna dalam analisis kebutuhan stok barang atau pemantauan proses pengadaan berdasarkan data yang saling terhubung antar tabel. Kemudian ada update. Melakukan pembaruan data pada tabel pelanggan. Dalam perintah ini dilakukan perubahan pada kolom nama pelanggan, di mana nilainya diubah menjadi Zahratul Jannah. Pembaruan ini ditujukan secara spesifik untuk pelanggan yang memiliki pelanggan ID bernilai 15 yang ditentukan melalui klausa where. Tanpa adanya klausa ini, perubahan akan diterapkan pada semua baris dan dalam tabel. Oleh karena itu, penggunaan where pelanggan ID sampai dengan 15 sangat penting agar pembaruan hanya dilakukan pada data pelanggan yang sesuai. Dengan demikian, perintah ini bertujuan untuk memperbarui nama pelanggan tertentu dalam database. Lalu ada delete. Menghapus data dari tabel bernama produk. Perintah tersebut ditulis dengan sintaks delete from product where product ID sama dengan 6. Yang berisi sistem akan mencari data dalam tabel produk yang memiliki produk ID senilai 6, lalu menghapus baris tersebut dari database. Penggunaan klausa where sangat penting dalam perintah ini karena berfungsi untuk menentukan baris mana yang ingin dihapus. Tanpa klausa where, semua data dalam tabel bisa terhapus. Perintah ini biasanya digunakan ketika suatu produk sudah tidak tersedia lagi atau tidak relevan untuk disimpan dalam basis data. Lalu, visualisasi relasi dalam database. Diagram relasi antar tabel relationship diagram atau ERD dari basis data yang digunakan dalam sistem informasi usaha catering dengan nama database UMKM Catering. Diagram ini menunjukkan 5 tabel utama, yaitu produk pengadaan,
pelanggan, transaksi, dan pembayaran, serta hubungan antar tabel tersebut yang terhubung melalui kunci utama primary key dan kunci asing foreign key. Tabel produk menyimpan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh usaha catering. Setiap produk memiliki ID unik, produk ID, nama produk dalam kurung nama produk, dan harga produk dalam kurung harga produk. Tabel ini berelasi dengan tabel pengadaan yang mencatat proses pengadaan produk. Dalam tabel pengadaan terdapat kolom produk ID sebagai kunci asing yang merujuk pada produk yang diadakan. Selain itu, tabel ini menyimpan data seperti ID pelanggan ID, total jumlah produk yang diadakan, total pengadaan, tanggal pengadaan, dan status pengadaan. Selanjutnya, tabel pelanggan menyimpan informasi mengenai pelanggan termasuk pelanggan ID sebagai kunci utama, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Tabel ini berhubungan dengan tabel transaksi, di mana satu pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Tabel transaksi menyimpan data seperti transaksi ID, pelanggan ID sebagai kunci asing, tanggal transaksi, dan total transaksi. Kemudian, terdapat tabel pembayaran yang mencatat informasi pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Tabel ini memiliki kolom pembayaran ID sebagai kunci utama, kunci transaksi ID sebagai kunci asing yang menghubungkan pembayaran ke transaksi terkait, serta tanggal pembayaran dan metode pembayaran. Secara keseluruhan, struktur ERD ini menggambarkan alur data yang terorganisir dalam sebuah sistem manajemen usaha catering. Setiap tabel memiliki peran spesifik yang saling terhubung, sehingga mempermudah proses pengelolaan data mulai dari produk, pelanggan, transaksi, hingga pengadaan dan pembayaran. Dengan adanya hubungan antar tabel ini, sistem dapat memproses data secara efisien dan memastikan konsistensi informasi di seluruh bagian bisnis. Lalu, pengambilan data dengan select dan where. Melakukan pengambilan data dari tabel pelanggan dalam sebuah basis data, perintah pertama select from pelanggan berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan, di mana tanda bintang menunjukkan bahwa semua kolom yang ada di tabel tersebut akan ditampilkan tanpa terkecuali. Selanjutnya, perintah kedua select bintang from pelanggan where alamat sampai dengan Tuban digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang memiliki alamat tempat di Tuban. Perintah ini menyaring data menggunakan clause where sehingga hanya baris-baris yang memenuhi syarat tersebut yang akan muncul sebagai hasil. Perintah ketiga, select bintang from pelanggan order by nama pelanggan ASC masih menampilkan seluruh kolom dari tabel pelanggan. Namun kali ini data disusun secara ascending menaik berdasarkan kolom nama pelanggan. Ini berguna untuk melihat daftar nama pelanggan secara terurut dari A sampai Z. Perintah keempat, select bintang from pelanggan. Sebenarnya, nama seperti perintah pertama hanya saja belum diakhiri dengan titik koma. Meskipun sistem SQL biasanya tetap dapat menjalankan perintah tersebut, penulisan titik koma dianjurkan untuk menandai akhir dari perintah. Kemudian pada bagian bawah terdapat perintah SQL lain yang lebih spesifik. Select pelanggan ID, nama pelanggan, alamat from pelanggan where, alamat Tuban. Perintah ini mengambil hanya kolom komentar ID, nama pelanggan, dan alamat dari tabel pelanggan. Dengan tambahan penyaringan dan penggunaan klausa where yang menyaratkan bahwa nilai kolom alamat harus secara alfabet lebih besar dari kata Tuban. Penggunaan operator lebih besar dalam konteks string membandingkan berdasarkan urutan abjad. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan berbagai bentuk perintah select dalam SQL yang digunakan untuk menampilkan data, menyaring informasi, dan mengurutkannya. Hal ini sangat penting dalam mengelola database untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terstruktur. Kemudian, pengambilan data dengan join.
Menampilkan data hasil penggabungan join antara dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel transaksi. Dalam QWERTY tersebut digunakan alias P untuk mewakili tabel pelanggan dan alias T untuk mewakili tabel transaksi. Sehingga penulisan kolom dari masing-masing tabel menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Perintah select digunakan untuk mengambil kolom nama pelanggan dari tabel pelanggan dan kolom total transaksi dari tabel transaksi yang ditampilkan dengan nama baru alias nilai underscore transaksi agar hasil output lebih informatif. Pengambilan data dilakukan dari kedua tabel sebagaimana disebutkan pada bagian form dan penggabungan antar tabel dilakukan melalui kondisi pada where yaitu P titik pelanggan ID sama dengan T titik pelanggan ID yang menghubungkan data pelanggan dengan transaksi berdasarkan ID pelanggan. Dengan demikian, QWERTY ini akan menghasilkan daftar nama pelanggan beserta total nilai transaksi yang telah mereka lakukan. Join. Menggunakan interjoin untuk menggabungkan data dari dua tabel, yaitu tabel transaksi dan tabel pelanggan. Dalam QWERTY tersebut, tabel transaksi diberi alias T dan tabel pelanggan diberi alias P. Perintah ini bertujuan untuk menampilkan informasi transaksi yang dilengkapi dengan nama pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Kolom-kolom yang ditampilkan dalam hasil QWERTY adalah transaksi ID, tanggal transaksi, nama pelanggan, dan total transaksi. Penggabungan antar tabel dilakukan berdasarkan kolom pelanggan ID yang terdapat di kedua tabel, yaitu T titik pelanggan ID sama dengan P titik pelanggan ID. Dengan demikian, QWERTY ini akan menampilkan data transaksi yang memiliki relasi yang sesuai dengan data pelanggan. Inner join memastikan bahwa hanya baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel yang akan dimunculkan. QWERTY ini sangat berguna untuk menyajikan laporan transaksi yang lengkap dengan identitas pelanggan sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pelacakan data penjualan. Kemudian ada leaf join. Menggunakan leaf join untuk menggabungkan dua tabel yaitu tabel pelanggan dengan alias P dan tabel transaksi dengan alias T. Tujuan dari QWERTY ini adalah untuk menampilkan semua pelanggan beserta informasi transaksi mereka. Jika ada kolom yang ditampilkan meliputi nama pelanggan dari tabel pelanggan serta transaksi ID dan total transaksi dari tabel transaksi. Penggabungan data dilakukan berdasarkan kecocokan antara kolom pelanggan ID di kedua tabel. Dengan menggunakan leaf join, maka semua data dari tabel pelanggan akan tetap ditampilkan meskipun tidak ada data yang cocok di tabel transaksi. Jika seorang pelanggan belum pernah melakukan transaksi, maka nilai transaksi ID dan total transaksi akan muncul sebagai nol. QWERTY ini sangat berguna untuk menambahkan daftar lengkap pelanggan sekaligus mengetahui siapa saja yang belum pernah bertransaksi. Kemudian ada right join. Menggunakan klausa right join untuk menggabungkan dua tabel yaitu tabel pengadaan dengan alias PG dan tabel produk dengan alias PR. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menampilkan informasi nama produk, tanggal pengadaan, dan status pengadaan. Penggabungan antar tabel dilakukan berdasarkan kolom produk ID yang dimiliki oleh kedua tabel. Penggunaan right join berarti semua data dari tabel produk akan tetap ditampilkan, meskipun mungkin tidak ada data yang cocok di tabel pengadaan. Jika suatu produk belum pernah dilakukan pengadaan, maka kolom tanggal pengadaan dan status pengadaan akan bernilai 0. QWERTY ini bermanfaat untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia beserta status pengadaannya, termasuk produk yang belum pernah dilakukan pengadaannya sama sekali. Kemudian, laporan dengan menggunakan fungsi agregasi. Yang pertama ada account. Menampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Dalam QWERTY ini, tabel pelanggan yang diberi alias P di join dengan tabel transaksi yang diberi alias T menggunakan kolom pelanggan ID sebagai penghubung antar tabel. Kemudian fungsi aggregate count digunakan untuk menghitung jumlah transaksi ID yang dimiliki oleh setiap pelanggan.
Hasil dari fungsi tersebut diberi nama alias jumlah transaksi agar hasil perhitungan jumlah transaksi dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Digunakan klausa grup BIP titik nama pelanggan titik. Dengan demikian, output dari QWERTY ini akan menampilkan setiap pelanggan beserta total transaksi yang pernah mereka lakukan dalam sistem. Kemudian yang kedua ada AVG. Menghitung rata-rata pada beberapa aspek penting dalam sistem database. QWERTY pertama menghitung rata-rata total transaksi AVG dalam buka kurung T titik total transaksi tutup kurung yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Dalam QWERTY ini, tabel pelanggan di join dengan tabel transaksi berdasarkan pelanggan ID. Lalu, hasilnya dikelompokkan grup B berdasarkan pelanggan ID dan nama pelanggan. Kemudian, diurutkan menurun order B berdasarkan nilai rata-rata transaksi yang disebut sebagai rata-rata transaksi pelanggan. Tujuan dari QWERTY ini adalah untuk mengetahui pelanggan mana yang memiliki rata-rata transaksi tertinggi. QWERTY kedua menghitung rata-rata total pengadaan produk, tabel produk di join dengan tabel pengadaan berdasarkan produk ID, dan hasilnya dikelompokkan berdasarkan produk ID dan nama produk. Nilai rata-rata dari total pengadaan dinamakan rata-rata pengadaan dan diurutkan secara menurun. QWERTY ini digunakan untuk mengetahui produk mana yang paling sering dilakukan pengadaan berdasarkan rata-rata jumlahnya. Sedangkan QWERTY ketiga menghitung rata-rata transaksi berdasarkan metode pembayaran. Tabel pembayaran dijoin dengan tabel transaksi menggunakan transaksi ID, lalu data dikelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Hasil rata-rata total transaksi dinamakan rata-rata transaksi dan diurutkan menurun untuk melihat metode pembayaran mana yang paling banyak digunakan untuk transaksi bernilai besar. Tiga QWERTY ini sangat bermanfaat dalam proses analisis data untuk memahami perilaku pelanggan, efisiensi pengadaan produk, dan preferensi metode pembayaran. Kemudian yang ketiga ada MAX. Di dalam gambar tersebut, perintah SQL pertama menggunakan fungsi aggregate max untuk mencari nilai tertinggi dari kolom harga produk di seluruh garis tabel produk. Artinya, database akan memeriksa semua entry harga yang tersimpan di tabel tersebut, lalu memilih satu nilai terbesar di antara seluruh data harga produk. Hasilnya kemudian ditampilkan sebagai sebuah kolom bernama harga tertinggi. Dengan demikian, kita dapat langsung mengetahui berapa harga maksimum yang pernah tercatat pada daftar produk tanpa harus melihat keseluruhan isi tabel. Perintah SQL kedua memakai fungsi max untuk menentukan nilai transaksi tertinggi yang pernah dilakukan oleh setiap pelanggan, tetapi kali ini konteksnya lebih spesifik. Database mengelompokkan grup B baris-baris tabel transaksi berdasarkan nilai pelanggan ID. Setiap kelompok mewakili satu pelanggan dan dalam setiap kelompok tersebut fungsi max total transaksi mencari nilai terbesar dari kolom total transaksi. Dengan cara ini, hasil keluaran akan berisi daftar semua pelanggan ID beserta satu angka transaksi tertinggi. Nilai transaksi terbesar yang pernah dicatat untuk pelanggan tersebut. Jika seorang pelanggan telah melakukan beberapa kali pembelian, QWERTY ini hanya menampilkan jumlah transaksi tertinggi saja, bukan semua transaksi yang pernah terjadi. Hasilnya bermanfaat untuk melihat seberapa besar sekali transaksi maksimum yang pernah dilakukan oleh tiap pelanggan dalam sistem. Kemudian yang keempat ada min. Di dalam gambar tersebut, perintah pertama, database akan memeriksa seluruh nilai pada kolom harga produk di tabel produk dan memilih satu nilai paling rendah, kemudian menampilkan hasil tersebut sebagai kolom harga terendah. Dalam cara ini, kita bisa langsung mengetahui produk dengan harga termurah tanpa harus mengecek satu persatu daftar produk. Sementara itu, perintah kedua melakukan hal serupa pada tabel pengadaan. Database akan mengelola semua entry pada kolom total pengadaan, ini mencari nilai terkecil, lalu menamai hasil tersebut sebagai pengadaan terendah. Perintah ini berguna untuk mengetahui proses pengadaan mana yang jumlahnya paling sedikit tanpa perlu melihat seluruh data pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi UMKM hasil wawancara menggunakan WordPress. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, WordPress adalah salah satu platform yang mana digunakan untuk membuat situs web yang mudah dan fleksibel dalam pembuatan konten. Kelompok kami menggunakan WordPress sebagai situs bisnis untuk mempromosikan usaha catering makanan Ibu Nunung. Di sini kami telah menyertakan link yang mana link tersebut adalah link yang menuju situs web catering makanan Bu Nunung. Dalam situs web tersebut terdapat beberapa fitur yang dapat memudahkan pelanggan dalam membuat pesanan. Pada gambar yang pertama, itu adalah tampilan header atau tampilan utama pada situs web catering makanan Ibu Nunung yang dibuat melalui WordPress. Pada header tersebut terdapat beberapa fitur yang mungkin dapat digunakan dan dapat diakses oleh pelanggan. Pada fitur pertama itu terdapat fitur About, yang mana fitur About ini berada di kiri atas header dan dapat ditekan akan muncul beberapa list yang bisa diakses. Opsi yang pertama itu ada opsi Contact Us, yang mana fungsi dari fitur tersebut untuk mengarahkan pelanggan ke nomor telepon Ibu Nunung yang dapat dihubungi. Lalu ada opsi Address, yang mana opsi tersebut dapat diakses untuk membantu pelanggan mengetahui alamat usaha catering Ibu Nunung. Lalu pada bagian tersebut, gambar yang ketiga itu adalah tagline dari usaha catering makanan Ibu Nunung sendiri agar terlihat menarik dan dapat memberi informasi kepada pelanggan bahwa produk atau makanan yang dijual oleh Ibu Nunung memiliki rasa yang enak walaupun dengan harga yang relatif terjangkau. Lalu ada fitur yang digunakan untuk menunjukkan kepada pelanggan terdapat beberapa menu yang dijual oleh Ibu Nunung. Bagian ini juga dapat diakses dengan cara mengklik salah satu menu yang diinginkan, lalu halaman akan beralih ke keterangan menu yang dipilih. Contohnya seperti kita memilih salah satu menu yang akan dipilih dari beberapa menu yang ada di gambarnya. Lalu halaman akan berpindah ke laman yang menu yang tadi sudah dipilih. Lalu gambar tersebut menunjukkan halaman currently serving, di mana halaman ini menunjukkan menu pada catering makanan Bu Nunung yang sering dipesan oleh pelanggan. Pada halaman ini juga memiliki fitur Order Now, yang apabila diklik akan langsung menuju halaman yang menunjukkan langsung nomor telepon Ibu Nunung agar pelanggan dapat langsung menghubungi Ibu Nunung dan membuat pesanan. Contohnya seperti kita memilih salah satu menu yang ingin dipesan, lalu tekan Order Now, nanti laman akan beralih ke halaman yang menunjukkan nomor yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan. Lalu ada tampilan yang menunjukkan menu bestseller pada usaha catering Ibu Nunung. Pada halaman ini menunjukkan nama produk, harga, dan sudah terdapat fitur Order Now untuk pelanggan jika ingin membuat pesanan. Lalu pada gambar tersebut, ini merupakan gambar bagian footer atau bagian akhir dari situs web usaha catering makanan Ibu Nunung. Pada bagian ini, kelompok kami menambahkan beberapa gambar menu yang disediakan oleh Ibu Nunung. Terdapat informasi penting mengenai pemesanan dan nomor yang dapat dihubungi. Dan bagian yang terakhir terdapat menambahkan quote pada situs web usaha catering ini agar web situs catering Ibu Nunung tidak terlihat terlalu kosong. Untuk bagian kesimpulan bisa langsung dijelaskan oleh rekan saya. Penutup. Dalam laporan ini dijelaskan bagaimana penggunaan teknologi seperti spreadsheet, database, MySQL, dan WordPress dalam proses digitalisasi dapat
meningkatkan efisiensi operasional usaha mikro kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM. Dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep teori, tapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menciptakan solusi teknologi yang didasarkan pada kebutuhan nyata yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM. Hasil dari wawancara dengan salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM, Ibu Nunung Nuriyati mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha masih mengandalkan cara manual untuk mencatat transaksi dan mengelola bisnis mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan spreadsheet memudahkan pencatatan transaksi serta analisis keuangan, sedangkan database MySQL memungkinkan penyimpanan data yang lebih teratur dan efisien. Selain itu, pengembangan situs web yang menggunakan WordPress memiliki peran penting dalam pemasaran digital, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM untuk memperluas cakupan bisnis serta meningkatkan daya saing di zaman digital. Secara keseluruhan, penerapan teknologi ini memberikan pengaruh yang baik bagi UMKM dalam meningkatkan kejelasan pengelolaan usaha serta menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dalam dunia kerja. Oke, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.